Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami dari kelompok 5. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Ketapang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah AKMS dengan dosen pengampu Bu Enci Eko Rifkowati STP MP. Baiklah, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang yang bernama Mary Septiani, Mercy, Purani, dan Seni Ananda. Alat dan bahan yang digunakan adalah dengan menggunakan alat, kertas saring, parutan, spatula, petri dish, labu lemak, beker gelas, neraca analitik, oven, gelas ukur, desikator, Erlenmeyer, timbel, rangkaian alat ekstraksi, ada soklet, heating metal, kondensor, selang kecil, dan labu lemak. Bahan yang digunakan adalah buah sawit dan heksan. Baiklah, kita akan lanjut pada prosedur kerjanya. Yang pertama, timbang labu lemak kosong. Yang kedua, masukkan labu lemak kosong ke dalam oven selama 30 menit. Yang ketiga, masukkan labu lemak ke dalam desikator selama 15 menit. Yang keempat, lakukan pemarutan pada buah kelapa sawit. Proses pengecilan ukuran ini bertujuan untuk memperbesar kontak antara bahan dengan pelarut sehingga lemak dari bahan dapat terekstrak dengan lebih baik. Yang kelima, oven parutan tersebut selama 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Dan masukkan parutan ke dalam desikator selama 15 menit. Yang keenam, timbang timbel dan masukkan parutan kelapa sawit yang sudah kering ke dalam timbel. Sampel yang akan dianalisis ditimbang dalam timbel. Hal ini bertujuan agar sampel tidak terikut turun ke dalam labu lemak bersama heksan. Yang ketujuh, masukkan heksan sebanyak 300 ml ke dalam labu lemak. Heksan digunakan sebagai pelarut organik karena heksan dapat melarutkan lemak dan memiliki titik didih yang lebih rendah dari air, sehingga proses ekstraksi tidak memerlukan energi yang terlalu besar. Yang kedelapan, rangkai alat ekstraksi serta masukkan timbel beserta sampel ke dalam soklet. Yang kesembilan, ekstraksi selama 6 jam dengan suhu 70 derajat Celcius sampai pelarut berwarna jernih dan turun melalui sifon ke dalam labu lemak. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang berbeda yang tidak bisa larut. Yang ke-10, matikan heating metal, keluarkan timbel, dan hasil ekstraksi dipisahkan dari cairan heksan. Yang ke-11, ambil labu lemak yang sudah ada lemak di dalamnya dan masukkan ke dalam oven selama 30 menit dengan suhu 105 derajat Celcius dan selanjutnya masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Yang ke-12, timbang lemak hasil ekstraksi. Lakukan kembali perlakuan dari masa pengovenan, pendinginan, dan penimbangan hingga mencapai berat konstan 0,0002. Jika timbangan sudah konstan, maka hitunglah dengan rumus sebagai berikut. Faktor yang dapat mempengaruhi kadar lemak ialah yang pertama, faktor penundaan pengolahan kelapa sawit. Yang kedua, overripe pada buah sawit.
Jika buah yang dipanen tidak dapat segera diolah pada hari yang sama atau terlambat angkut, sehingga mengalami penundaan olah atau penimbunan baik di kebun maupun di loading ramp. Peristiwa terpanen dan terangkutnya empty bunch hingga ke PKS terjadi karena rotasi panen yang tinggi, sehingga buah matang pada tanaman kelapa sawit telah berubah menjadi overripe dan empty bunch. Overripe adalah buah yang lewat matang. Buah lewat matang mengandung kadar lemak yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kadar lemak. Faktor kadar lemak pada laju ekstraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju ekstraksi adalah tipe persiapan sampel, waktu ekstraksi, kuantitas pelarut, suhu pelarut, dan tipe pelarut. Ekstraksi dengan coklat memberikan hasil ekstraksi yang lebih tinggi, karena pada cara ini digunakan pemanasan yang diduga memperbaiki kelarutan ekstrak.